Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih hari ini. Di minggu pertama pada bulan yang keempat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah Allah. Terlebih di hari ini Tuhan, kami boleh merayakan kemenangan yang luar biasa. Bahwa kami punya Tuhan yang mau dan rela mati bagi kami. Engkau dikuburkan, namun kematian dan maut tidak berkuasa atas dirimu. Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Itulah iman percaya kami. Haleluya, haleluya. Kubur kosong membuktikan engkau telah bangkit. Karena kebangkitanmu ada masa depan. Ada pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian ini berkenan di hadapan Allah. Saat yang indah kami duduk diam di hadapan-Mu. Biar hati kami tertuju kepadamu, mata rohani dan telinga rohani kami boleh terkonsentrasi mendengarkan suara-Mu. Urapi hamba-Mu yang berbicara dan seluruh umat-Mu diberikan kemampuan mengerti dan memahami. Dan kepada semua kami dianugerahi kemampuan menghidupi melakukan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bertalian dengan itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, firman Tuhan hari ini saya beri judul No Cross, No Crown. Mengikut Kristus di jalan salib mengalami kuasa kebangkitan. Sekali lagi saudara-saudara, tidak ada mahkota tanpa salib. Tentu saja semua orang menginginkan ini. Apa yang diinginkan oleh banyak orang adalah mahkota, memperoleh mahkota, tapi jangan ada salib. Memperoleh kemenangan, tapi jangan ada luka. Mengalami atau mendapatkan kemuliaan, tapi tanpa ada proses. Mendapatkan mahkota tapi tanpa salib. Inilah yang didambakan oleh banyak manusia. Kita beroleh kemenangan dengan meraih, dengan bersusah payah, tapi jangan ada terluka. Kemuliaan tanpa proses. Sebab kita seringkali hanya lihat kemuliaannya, prosesnya kita abaikan. Kita rindu mendapatkan mahkota, tapi kita lupa sebelum mendapatkan mahkota itu ada jalan salib yang harus ditempuh. Paskah mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Yesus tidak langsung menuju kebangkitan. Tetapi dia harus melewati apa yang disebut dengan jalan salib. Mengalami penderitaan bahkan sampai mati. Jangan kita berkata, wow luar biasa dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan yang adalah juga mahkota. Tidak terjadi tanpa sebuah proses. Proses itu adalah salib, derita, bahkan kematian. Dengarkan kabar baik hari ini bahwa ini pun prinsip ini berlaku bagi setiap orang yang mengikuti dia, mengikuti Yesus. Kalau saudara dan saya rindu mendapatkan kemuliaan mahkota, maka mau tidak mau proses harus kita jalani.
Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai 11. Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Perhatikan kalimat ini. Inilah crown, inilah mahkota. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus berkata, saudaraku, yang ku kehendaki. Apa yang dia kehendaki? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini bukan sebuah teori yang digagas oleh Paulus, tapi Paulus menjalaninya. Paulus menghidupinya. Maka dari ayat ini saudara, kita menemukan 3 dimensi perjalanan iman yang utuh. Oke. Ada 3 ruang, ada 3 hal penting yang harus ada pada hidup seseorang untuk menunjukkan atau yang menandai perjalanan imannya yang utuh. Ayat ini mengajarkan yang pertama adalah mengenal Kristus. Yang kedua bersekutu dalam penderitaannya. Dan yang ketiga adalah mengalami kuasa kebangkitannya. Mari kita mulai renungkan yang pertama Bapak Ibu. Dimensi yang pertama adalah mengenal Kristus secara pribadi. Menarik di ayat ini saudara, Paulus tidak berkata tahu tentang Kristus, simak baik. Saya ulang. Paulus tidak berkata yang ku kehendaki ialah mengetahui tentang Kristus. Tidak. Tetapi yang Paulus katakan justru mengenal Dia. Dalam konsep Alkitab. Istilah mengenal itu berarti adanya suatu hubungan atau relasi yang hidup antara orang yang mengaku mengenal dengan pribadi yang dia kenal. Adanya kedekatan yang nyata dalam kehidupannya. Itulah yang disebut dengan mengenal. Sekali lagi bukan mengetahui, tapi Paulus berkata mengenal. Artinya Paulus merindukan relasi. Relasi itu hubungan, kedekatan dengan Tuhan. Saudara-saudara, tentu saja setiap kita rindu memiliki kehidupan kekal. Amin. Tidak ada orang yang tidak mengharapkan itu. Tapi tidak akan terjadi begitu saja. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yohanes berkata. Apa itu? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Yohanes pun sependapat sejajar pernyataannya dengan Paulus.
Tadi Paulus berkata yang ku kehendaki mengenal dia. Yohanes berkata hidup yang kekal itu ini, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Hidup kekal, oke. Hidup kekal dimulai saat kita benar-benar mengenal Kristus. Saat kita benar-benar mengenal Kristus, bukan nanti di surga, tapi dimulai dari hari ini. Saudara, banyak orang yang tahu tentang Kristus, tetapi sangat sedikit yang punya pengenalan. Maka supaya kita berubah, kita harus paham apa sebenarnya bedanya di antara dua ini. Hidup atau iman yang hidup versus sekadar pengetahuan. Tahu tentang Kristus ya ini. Tahu biografi. Biografi itu daftar hidup atau kisah hidup. Tahu. Kita bisa pelajari pemikirannya, ajarannya, teologianya. Tahu apa saja yang menjadi perkataan dia, perkataan Kristus. Sekali lagi mengenal biografi, orang bisa baca itu tanpa percaya. Ingin tahu pemikiran Kristus, baca Alkitab, sekedar tahu. Apa saja perkataan Kristus bisa kita tahu. Maka dari itu sekarang ada Alkitab berbahasa Inggris yang semua kata-kata Yesus dalam Alkitab diberi warna merah. Jadi orang langsung tahu semua yang ada kata, maksudnya perkataan yang diucapkan oleh Yesus langsung dibuat warna merah. Siapa yang membuat dari percetakan? Saudara-saudara, tetapi tidak pernah berelasi, berhubungan secara pribadi. Maka kalau kita berhenti hanya di situ, maka pengetahuan yang ada pada kita dengar baik tidak akan pernah bisa mengubah hidup kita. Itulah artinya tahu tentang Kristus. Tapi baik Paulus maupun Yohanes berkata ini. Mengenal Kristus artinya masuk ke dalam hubungan relasi dengan Dia. Dan hidup kita mulai menyatu dengan hidupnya. Baca baik-baik Galatia 2, 20 dan 21. Paulus berkata di sana, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seperti ini saya baca lengkapnya. Galatia pasal 2, ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak anugerah Allah. Sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Aku telah disalibkan. Ayat yang ke-19 lebih jelas mengungkapkan dalam ayat ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya saudara-saudara, seseorang itu menyerahkan diri hidupnya sepenuhnya dan mengizinkan Dia Tuhan yang berkuasa dan berdaulat penuh dalam dirinya. Itulah artinya mengenal. Jadi coba tanyakan di Paskah tahun ini. Pertanyaan ini. Apakah iman saya masih sebatas pengetahuan?
Atau apa yang kuimani itu sudah menghasilkan, membuahkan hubungan relasi yang mengubah hidup. Ini tantangan besar. Hanya tahu. Maka saya selalu mengingatkan mahasiswa yang saya ajar. Pengetahuan ilmu teologiamu boleh banyak bertambah, boleh. Tapi tidak menggantikan kedekatan hubungan kita dengan Allah. Tidak jaminan. Allah butuhkan kedekatan. Paulus orang yang sangat cerdas, yang sangat pintar. Tahu banyak hal. Tapi dia tidak berkata, aku sudah mengetahui. Tapi dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal itu artinya memiliki persekutuan yang intim, dekat dengan dia. Dimensi yang kedua. Bersekutu dalam penderitaannya. Nah, kata bersekutu atau persekutuan artinya ikut ambil bagian, bukan melihat dari jauh. Itu artinya bersekutu atau persekutuan. Sekali lagi, bersekutu atau persekutuan ikut ambil bagian, bukan hanya melihat, menonton dari jauh. Berarti saudara, mengikut Kristus berarti kita berjalan di jalan yang sama, yaitu jalan yang dilalui oleh Kristus. Wah, tidak mudah. Mengikut Kristus bukan berarti kita di belakangnya, lalu kita menjalani hidup sesuka hati kita, walaupun kita ada di belakang. Kalau Kristus berjalan ke kanan, kita ke kiri. Berarti tidak mengikuti dia. Kristus berjalan lurus, kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak mengikuti dia. Kalau Kristus berjalan lurus, berarti kita harus menjalani jalan yang dia tempuh. Walaupun itu kita tidak suka jalan itu. Seperti apa jalan yang ditempuh oleh Kristus? Baca Alkitab yang pertama. Kristus memilih taat ketika itu sulit bagi dia. Peristiwa Taman Getsemani mengingatkan kita akan kebenaran yang pertama ini. Yesus bergumul di Taman Getsemani. Sebagai seorang manusia seperti kita, dia punya rasa takut, rasa sakit. Dia tahu dia akan mengalami derita secara fisik yang sangat menyakitkan. Disalib, dia tahu betapa sakitnya itu. Tetapi disitulah dia berkata, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini, kalau boleh. Tapi dia memilih taat dan berkata apa? Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Itu yang dia pilih. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Ayat ini hendak mengingatkan saya dan saudara. Orang yang bersekutu dalam penderitaannya berarti dia ikut apa yang Tuhan mau. Selain dia memilih taat ketika itu sulit, memilih lebih taat kepada Bapa, yang kedua. Tetap benar. Tetap melakukan kebenaran walaupun dia digoda untuk keluar dari kebenaran itu. Saudara ingat ketika Yesus dicobai oleh iblis setelah selesai puasa 40 hari. Iblis tahu apa yang sangat dibutuhkan oleh Yesus di kala itu. Dia lapar, berarti dia perlu roti, perlu makanan.
Alkitab berkata iblis mencoba menggoda, mencoba Yesus. Kalau kau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Digoda, butuh roti enggak saat itu dia? Sangat, karena lapar. Tapi Yesus menolak tawaran iblis dan berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetap benar ketika tergoda. Kemudian jalan lain yang ditempuh oleh Kristus, setia ketika tidak dihargai, tidak dihormati. Wah, luar biasa. Kalau saudara sudah berbuat sesuatu lalu orang tidak menghargai pemberian atau perjuangan saudara bisa jadi lemah. Bisa saudara putus asa. Bisa kita berhenti. Ada banyak orang begitu. Pemberiannya tidak dihormati, tidak dihargai. Akhirnya dia berhenti memberi. Bahkan keluar dari tempat itu. Itu artinya tidak setia. Yesus menunjukkan setia ketika tidak dihargai. Semua perbuatan baik yang Yesus lakukan dianggap mereka itu hal yang buruk. Ini sama dengan seperti benih yang harus mati untuk bertumbuh. Maka ada hal dalam diri kita yang harus mati, dengar. Ada hal dalam diri kita yang harus dimatikan. Apa itu? Egomu. Ego itu artinya kepentingan diri sendiri. Yang lain salah, dia yang benar. Apa yang harus kita matikan? Setiap dosa yang dalam diri kita, entahkah dosa yang nampak, dosa yang tersembunyi. Dan juga yang harus dimatikan dalam diri kita adalah keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu harus kita matikan dalam perjuangan iman kita. Nah, kemudian yang kedua, itu persekutuan. Sekarang penderitaan. Kita berkata kalau boleh jangan ada penderitaan. Kalau ikut Tuhan tidak ada lagi penderitaan. Salah juga. Penderitaan itu ternyata sesungguhnya membentuk kita. Ya Bapak Ibu. Penderitaan itu membentuk kita. Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 17. Yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Dipermuliakan sama dengan dihormati, disanjung, diberikan mahkota, crown. No cross, no crown. Jangan harapkan mahkotanya, kemuliaannya tanpa ada derita atau salib. Paulus juga jelaskan di sini. Jika kita menderita bersama Dia, maka kita juga akan dipermuliakan bersama Dia. Kita tidak hanya diselamatkan oleh salib Kristus, tetapi salib itu juga telah membentuk kehidupan kita. Maka penderitaan dalam Kristus itu ingat tidak akan pernah sia-sia. Paulus juga berkata jeripayahmu dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Maka dengar. Ayo dengar, jangan ngantuk, pahami. Siapa tahu engkau sedang ada di sini. Jangan terburu-buru keluar dari proses. Karena proses itu bisa jadi itulah salibmu yang sedang dibuat Allah, dipersiapkan Allah untuk membentuk hidup kita.
Oke ya. Diizinkan Tuhan proses itu. Diizinkan Tuhan salib itu. Jangan keluar, jangan tinggalkan proses itu. Sebab Allah sedang membentuk kita. Dengar, untuk dibawa naik level. Naik tingkat. Dan kalau kita lulus, maka Allah akan mempromosikan kita naik pada level tertinggi. Yang mengerti katakan amin. Nah, sama halnya dengan ini, saya tunjukkan gambar sederhana ini. Penderitaan, kematian, kebangkitan, kemuliaan. Kita contohkan dengan sebuah roti. Roti apapun yang ada di lemari roti di toko roti. Saudara melihatnya enak, tergoda, pengen menikmatinya. Harganya pun lumayan. Yang saya mau katakan adalah roti yang sudah berbentuk itu ada sekarang di sebuah tempat lemari kue. Itu tidak pernah diambil langsung dari sawah, dari ladang dalam bentuk itu. Langsung ditemukan di ladang, ditemukan di sawah sepotong roti yang mahal. Lalu diletakkan di atas lemari kue. Tapi prosesnya dari sana. Biji gandum dijatuhkan. Butuh. Langkah pertama mati. Setelah itu tumbuh berbulir panen. Maka diubah, diolah menjadi tepung. Tepung terigu misalnya. Dari bulir-bulir yang besar sampai lembut atau halus dalam bentuk tepung. Andai kata bulir itu bisa berbicara dan saudara tanya gimana? Wah, sakit sekali waktu digiling saya. Sakit sekali ketika ditumbuk, sakit luar biasa. Tapi bulir tepung tadi tidak bisa langsung diubah menjadi kue. Butuh proses. Oke, itu beberapa langkah saja. Sekarang seorang tukang kue sudah punya tepung itu. Sekarang sudah diolahnya. Sekarang sudah jadi. Sudah diramu sedemikian rupa. Maka dia harus masuk bagian berikut. Apa itu? Oven atau panggang roti panas di sana. Harus dibakar di sana dengan temperatur tertentu dan waktu yang tertentu. Andai kata saudara tanya, hai tepung yang sudah diadon dan lain sebagainya, bagaimana rasanya? Tidak mungkin dia bilang di oven itu enak, segar, dingin. Andai kata dia bisa berkata, dia bilang panas. Sampai gosong pun ada. Dan dari panggang itu, maksudnya dari panggangan itu dia ambil, lalu dibawa, ditempatkan di lemari atau di toko roti. Dan saudara bilang, wah cantik kuenya, enak rotinya dan macam-macam. Hal yang sama terjadi bagi kita. Lihat ke bawah. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada hidup baru tanpa kematian diri kita sendiri. Egonya kita harus dimatikan. Itu makanya disebut lahir baru. Tidak ada kebangkitan tanpa proses. Dan tidak ada mahkota tanpa salib. Saudara lihat di sini roti dan gambar mahkota itu. Jangan saudara hanya melihat roti yang sudah jadi dan mahkotanya. Tapi lihatlah proses ke belakang. Jadi saudara,
Itu yang Paulus katakan, bersekutu dalam penderitaannya. Berarti kita pun harus siap dibentuk oleh Tuhan. Jadi kalau engkau impikan bahwa iring Yesus, percaya Yesus, semua jadi jalannya bagus-bagus dan mulus-mulus, engkau kecewa nanti. Karena jalan itu tidak pernah dijanjikan. Harus melewati setiap proses kehidupan. Yang ketiga terakhir. No cross, no crown. Yang ketiga yang Paulus katakan adalah mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa. Paulus bersaksi dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Dia bilang betapa hebat kuasanya, kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Oke. Sekali lagi, betapa hebat kuasanya bagi orang percaya. Kuasa yang mana yang disebut hebat bagi orang percaya? Nah, saudara-saudara, kuasa inilah yang memungkinkan ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup. Ada kekuatan untuk bangkit dari kejatuhan. Dengar. Kekuatan untuk bangkit dari kejatuhan itulah yang disebut dengan kuasanya yang hebat. Semoga dipahami. Kedua, ada hidup baru di tengah kehancuran. Kita beroleh hidup baru di tengah kehancuran. Kenapa bisa? Karena kuasanya. Maka Paulus berkata, betapa hebat. Yang berikut, ada harapan di tengah keputusasaan. Kok bisa kita memperoleh harapan di tengah keputusasaan? Sekali lagi itu yang Paulus katakan. Betapa hebat kuasanya bagi orang percaya. Kemampuan untuk bangkit dari kejatuhan. Kemampuan untuk memperoleh hidup yang baru di tengah kehancuran. Kemampuan memperoleh harapan di tengah keputusasaan. Itulah dampak akibat dari kuasa Tuhan yang kita percaya. Kuasanya. Kuasanya tidak ada pun yang sanggup melampauinya. Ibarat atau sebagaimana malam tak mampu menahan matahari terbit, demikian pula salib tidak pernah lebih kuat daripada kuasa kebangkitan yang ada pada Kristus. Maka itulah yang mendorong Paulus memiliki kerinduan yang mendalam ini, Bapak Ibu. Supaya aku akhirnya ini kerinduan. Kerinduan ini menjadi kerinduan kita di hari Paskah ini. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus tidak mencari hidup, yaitu hidup yang mudah. Tapi ia mengejar hidup, yaitu hidup serupa dengan Kristus. Haleluya. Bukan sekedar hidup, tapi hidup yang berkualitas. Bukan mengidolakan, mencontohkan tokoh manusia, tokoh dunia yang lain. Tapi menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa Paulus ucapkan itu? Karena dia mengerti satu hal. Apa yang dia ngerti? Apa yang Paulus pahami? Jalan menuju kemuliaan
selalu melewati salib. Maka hari ini apa responmu? Apa tanggapanmu, tanggapan kita di hari ini dari firman ini? Saya tawarkan respon ini. Saudara berhak mengimani, menghidupinya atau menolaknya. Mempercayainya atau tidak sama sekali. Namanya respon. Ditawarkan. Saudara aminkan, jalani. Haleluya, Tuhan akan menolong kita. Kita abaikan, kita juga tahu akibatnya. Yang pertama, kenalilah Kristus secara pribadi dalam hidupmu. Bukan sekedar tahu, tetapi bangunlah hubungan relasi dengan Dia. Kedua, jalani salib dengan setia. Tantangan boleh ada, tapi aku tetap setia pada Kristus. Maka hari ini, apa yang harus saudara lepaskan? Yang menghadang kesetiaanmu pada Kristus. Karena ini beda, tidak semua sama. Dalam hal apa saudara hari ini harus taat? Ini pun berbeda. Engkau yang tahu. Maka saya akan menantang saudara dengan kasih Tuhan di hari Paskah ini. Ada perubahan. Dan itulah yang selalu kita dengungkan atau kita baca di status di media sosial hari ini. Kita mengalami kuasa kebangkitan. Apa itu? Kalau hanya ngomong itu nggak ada artinya. Saudara mau buat status alami kuasa Kristus, kuasa kebangkitannya. Hanya ngomong begitu, gak ada artinya. Tapi mikir, apa yang harus kulepaskan dalam diriku. Karena itu menghadang langkah imanku. Di mana aku harus taat? Dalam hal apa aku taat? Di dalam hal apa aku kurang taat? Di dalam hal apa aku tidak taat sama sekali. Walaupun aku tahu itu kebenaran. Ketiga terakhir. Kalau engkau mau, percayai kuasa kebangkitannya. Apa itu? Kenapa kita harus percaya? Karena di balik salib ada mahkota. Di balik kematian ada kehidupan. No cross, no crown. Tidak ada mahkota tanpa salib. Dan tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Kristus bangkit. Di dalam Dia ada kemenangan. Di dalam Kristus ada pengampunan. Di dalam Kristus ada hidup yang baru. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kami mengucap syukur buat firman yang hidup yang mengingatkan kami hari ini. Terpujilah Tuhan yang menolong kami. Membuka mata hati kami hari ini. Supaya kami membangun pengenalan yang lebih dalam denganmu. Kami menjalani salib penderitaan dalam hidup kami dengan setia. Dan juga tolong kami. Supaya kami tetap percaya padamu. Karena ada kuasa kebangkitan Kristus. Kami tidak beriman kepada Tuhan yang mati. Tapi kami beriman kepada Tuhan yang rela mati bagi kami. Dikuburkan. Dan haleluya. Telah bangkit dari antara orang mati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan.